Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tentri Halisa Akram dengan NIM 220209502007. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, materi pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kedua, faktor-faktor identitas nasional. Ada banyak faktor-faktor yang meliputi membentuk identitas nasional suatu bangsa, yaitu yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, totalitas, bahasa, dan juga agama. Yang keempat ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunitas dan teknologi. Yang kelima ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokratis yang tumbuh dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir itu ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan pengertian tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan dengan sendirinya yang harus disikapi. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Konsep dan syarat-syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama itu ada anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang terakhir itu ada norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama itu ada perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang terakhir itu ada antisipasi ancaman asing. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ada masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Kelima, budaya asli mulai tergerus. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional yang pernah dilalui masyarakat Indonesia meliputi integrasi dengan membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang ditunjukkan oleh bersatunya beberapa tokoh yang berasal dari berbagai daerah demi membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat diperlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal ini sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusi nasionalisme dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Secara umum konstitusi memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada konstitusi tertulis. Adapun beberapa contoh konstitusi yang pernah digunakan di negara yaitu Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang RIS, yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang terakhir Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Tujuan konstitusi ada 3 macam tujuannya, yaitu pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan yang politik. Yang kedua, bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Dan yang terakhir itu ada konstitusi bertujuan memberikan batas-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nilai-nilai dari konstitusi, yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang terakhir nilai semantik. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi di Indonesia berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis.
tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.